Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Inovasi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar, yang dimana beranggotakan kelompok 5, yaitu saya sendiri, ada Danarski Rananda dengan NIM akhir 191, kemudian ada Eli Dwi Fauziana dengan NIM 194, kemudian ada Natasha Regina A dengan NIM 195, kemudian di sini juga ada Dela Nur Fitriani dengan NIM 197 dan Widya Dwi Wulansari dengan NIM 208. Di sini saya akan menjelaskan terkait inovasi pendidikan lingkungan hidup, yang dimana di sini saya mengutip dari jurnal Rahmawati dan Nurajaja pada tahun 2023, yang dimana inovasi pendidikan ialah pengembangan serta pengimplementasian ide, konsep, metode, ataupun teknologi baru pada konteks pendidikan yang memiliki tujuan dalam menumbuhkan efektivitas, mutu, serta relevansi tahapan pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kemudian di sini juga ada pendidikan lingkungan hidup. Di sini saya mengutip dari jurnal Widyawati pada tahun 2022, yang dimana pendidikan lingkungan hidup adalah program pendidikan untuk menumbuhkan sikap rasa tanggung jawab peserta didik dalam menjaga keseimbangan alam. Kemudian di sini juga mengutip dari jurnal Saingo pada tahun 2023, yang dimana pendidikan lingkungan hidup dapat dimulai dari sekolah karena lingkungan karakter sejak kecil mempengaruhi penguatan pendidikan karakter peserta didik. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini akan dilanjut oleh saya pada slide selanjutnya. Di sini perkenalkan, nama saya Elidi Fauziana dengan NIM akhir 194. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran siswa SD dalam menjaga lingkungan. Sebelumnya, kalian juga harus tahu dulu nih kira-kira perbedaan lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor ini gimana. Nah, untuk teman-teman yang udah di tahap kuliah mungkin sudah sangat paham sekali apa sih perbedaan dari lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Cuman untuk kita mengajarkan nanti ke siswa kita, siswa SD terutama, kita harus memperkenalkan dulu nih lingkungan yang bersih itu seperti apa sih, lingkungan yang kotor ini seperti apa. Di sini udah ada contohnya. Kita bisa lihat di sebuah perumahan ada lingkungan bersih yang mana kita bisa lihat itu tanamannya sangat rapi, tidak ada sampah satupun. Dan di sebelahnya ini ada lingkungan kotor dengan sampah berserakan di pinggir jalan. Padahal seharusnya sampah itu tidak dibuang di pinggir jalan. Oke, next ke slide selanjutnya. Di sini masih membahas tentang cara meningkatkan kesadaran. Selanjutnya di sini kita kasih pemahaman nih tentang lingkungan kotor. Menurut saya di sini saya akan menjelaskan tentang ada dua faktor dari penyebab dari lingkungan kotor ini. Yang pertama itu ada penyebabnya pada kesehatan dan juga pada keselamatan. Di sini lingkungan kotor kita akan membahas pada penyebab kesehatan. Jadi teman-teman itu pasti sudah tidak asing dengan yang namanya penyakit DBD. Nah, penyakit DBD ini adalah singkatan dari demam berdarah dengue atau dengue. Biasanya cara bacanya seperti itu. Mungkin kalau ada yang salah bisa teman-teman koreksi lagi nanti. Nah, kenapa berpengaruh pada kesehatan? Lingkungan yang kotor itu kan biasanya banyak sampah berserakan, air bergenangan, atau bahkan limbah-limbah seperti pampers atau sampah-sampah plastik yang lainnya. Itu bisa mendatangkan nyamuk yang mana nantinya tuh nyamuk itu tuh bisa mengakibatkan kalian kena DBD. Nah, selanjutnya pada keselamatan. Kita bisa lihat nih, apalagi di Telang. Di Telang itu sering banget banjir yang mana bisa kita lihat itu saluran airnya di pinggir jalan itu sering tersumbat gara-gara ya kadang ada sampah. Nah, kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, misalnya di selokan air, terus sampahnya terus saluran airnya tersumbat gara-gara sampah tersebut, maka ketika hujan bisa menyebabkan banjir. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Menurut Ismail pada tahun 2021 pada halaman 66 sampai 67 menyatakan bahwa untuk mengatasi lingkungan dapat dimulai dengan membentuk karakter peduli lingkungan sejak usia dini melalui pembelajaran berbasis lingkungan. Jadi pembelajaran berbasis lingkungan ini seperti kita sebagai guru tuh mengenalkan
kepada peserta didik tentang lingkungan-lingkungan sekitar, bagaimana cara menjaga lingkungan, bagaimana cara mengelola sampah, dan lain-lain. Sehingga siswa memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar dan melestarikan alam. Selanjutnya, kita next ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa tahapan, ada 5 cara meningkatkan kesadaran siswa SD dalam menjaga lingkungan. Yang mana saya ambil dari Menurut Hidup tahun 2022 dalam Riambodo dan Kurniawati tahun 2023 pada halaman 3394. Yang mana menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran siswa SD diperlukan tindakan yang dapat membawa perubahan positif, yaitu yang pertama itu nasihat. Jadi terlebih dahulu tuh kita harus ngasih nasihat nih ke peserta didik kita. Kita harus ngasih tahu, oh gini kalau misalnya lingkungannya kotor, ini loh nak dampaknya. Kalau misalnya lingkungannya bersih, kita bisa terhindar dari penyakit dan seterusnya. Yang kedua itu ada keteladanan. Keteladanan ini bisa dicontohkan dari kita sebagai seorang guru. Misalnya kita mencontohkan keteladanan kita. Kalau misalnya kita habis makan jajan atau snack atau misalnya habis minuman botol itu kan pasti ada kaleng ataupun botolnya itu harus dibuang ke tempat sampah yang sesuai. Terus kalau misalnya ada air itu harus dimatikan kerannya. Intinya keteladanan ini harus diawali oleh guru atau pendidik. Terus yang ketiga ini ada teguran. Kalau misalnya peserta didik yang kita sudah kasih nasihat ini masih melakukan hal-hal yang sekiranya tidak menjaga lingkungan, misalnya buang sampah sembarangan, kita sebagai guru tidak apa-apa untuk menegur, nah itu loh tidak benar, kalian lo harusnya buang sampah tuh pada tempatnya, seperti itu. Yang keempat ini pembiasaan. Di sini kita harus melakukan pembiasaan. Misalnya pembiasaan ini juga tidak bisa terjadi kalau misalnya kita tidak menyediakan yang kita mau, sarana dan prasarananya. Misalnya kita bilang nih ke anak-anak kita, kalian harus buang sampah nih ke tempatnya, tapi kita sebagai pihak sekolah ataupun sebagai guru tidak menyediakan tempat sampah. Jadi kan anak-anak juga bingung mau buangnya kemana, pasti dibuangnya secara sembarangan. Nah, dari situ kita bisa ngajarin anak-anak kita ini untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Tidak hanya itu, misalnya piket kelas itu biasanya kan dibagi tuh, Senin piketnya si A, Selasa piketnya si B. Jadi nanti di situ mereka akan terbiasa setiap hari Senin berarti gilanya si A, setiap hari Selasa berarti gilanya si B. Nah, yang terakhir ini ada hukuman. Jadi ketika anak tersebut sudah ditegur dan tetap melakukan hal-hal yang mungkin tidak menjaga lingkungan atau merusak lingkungan, guru itu harus bisa ngasih hukuman yang sekiranya hukumannya itu mendidik. Misalnya nih, ada anak membuang sampah sembarangan. Nah, guru ini bisa memberikan hukuman nih. Kalau misalnya sebelumnya udah ditegur tapi dia tetap melakukan hal itu, bisa kita kasih hukuman seperti misalnya membersihkan toilet atau membersihkan kelas atau hukuman-hukuman lain yang sekiranya hukumannya itu tetap mendidik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Natasha Regina, dengan slide yang berjudul Cara Meningkatkan Partisipasi Siswa SD dalam Kegiatan Pelestarian Lingkungan. Menurut Haryati, DKK tahun 2024 menyatakan bahwa cara partisipasi siswa dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yakni yang nomor 1, pendidikan lingkungan yang menarik, yang kedua, program sekolah yang menarik, yang ketiga, pemanfaatan teknologi, dan yang keempat, tempat sampah yang cukup. Yang pertama, pendidikan lingkungan yang menarik. Gunakan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif, seperti eksperimen menanam tanaman. Hubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, misalnya ajarkan mereka cara memilah sampah, pengurangan limbah, dan menggunakan kembali barang-barang bekas. Dengan demikian, dapat membuat siswa lebih tertarik untuk memilah sampah yang nantinya akan diolah sebagai barang bekas dan menjadi barang yang unik. Seperti gambar di sini itu ada tutup botol yang dirangkai menjadi tempat sampah. Terus ada juga itu dari botol yang dirangkai menjadi bunga. Selanjutnya yang kedua, program sekolah yang menarik. Libatkan siswa dalam program sekolah yang mendukung pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon atau kegiatan daur ulang.
Bentuk kelompok lingkungan di sekolah yang bertugas untuk mengelola kegiatan pelestarian lingkungan. Berikan penghargaan kepada siswa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian. Itu seperti contoh itu ada barang bekas yaitu botol yang dibolongi terus dikasih pasir terus dikasih tumbuhan, nanti itu bisa digantung seperti hiasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Manfaat media sosial untuk menyebarkan informasi dan kampanye dengan menggunakan poster menjaga lingkungan hidup. Siswa dapat membuat video, postingan, atau konten kreatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan teman sebaya. Gunakan video pembelajaran edukasi melalui YouTube tentang lingkungan untuk memberikan informasi yang menarik dan interaktif kepada siswa. Posternya tuh ada seperti contoh, yuk membuang sampah pada tempatnya, terus ada buanglah sampah pada tempatnya seperti gambar di slide. Yang terakhir, penyediaan tempat sampah. Sekolah perlu menyediakan tempat sampah yang cukup dan terpisah antara sampah organik dan non-organik. Sebisa mungkin untuk membuat tempat sampah yang menarik. Hal ini akan memudahkan siswa dan staf dalam membuang sampah pada tempatnya dengan benar. Sampah ini bisa dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, sampah berbahaya yang warna merah itu bisa diisi dengan botol kaca. Terus kalau yang warna kuning itu sampah anorganik, isinya bisa plastik, kertas. Terus yang warna hijau ini untuk sampah organik yang biasanya isinya buah-buahan, sayur-sayuran atau sampah rumah tangga. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Della Nurfitriani dengan NIM akhir 197, yaitu tentang inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa SD tentang lingkungan hidup. Inovasi yang dapat digunakan dalam meningkatkan pengetahuan serta kesadaran para siswa sekolah dasar mengenai lingkungan hidup ini yaitu seperti program Green School. Jadi program Green School ini atau sekolah hijau merupakan sebuah konsep yang mengajak semua warga yang ada di sekolah untuk membangun gaya hidup supaya lebih peduli terhadap lingkungan yang ada. Kegiatan yang dilakukan dalam program Green School ini yaitu seperti menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, serta merawat tanaman atau yang lainnya. Selanjutnya, berikut beberapa inovasi pendidikan lingkungan hidup yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran siswa di sekolah dasar. Yang pertama yaitu belajar menanam. Jadi, cara yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa di sekolah dasar ini dapat dimulai dengan cara menanamkan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa terhadap lingkungan yang harus dimulai dari kecintaan siswa. Seperti siswa diajak untuk bercocok tanam yang ada di sekitarnya seperti menanam sayuran dan lainnya. Jadi belajar menanam ini biasanya bisa menggunakan sistem hidroponik, yaitu sistem menanam yang menggunakan air dan sistem menanam dengan menggunakan media tanah seperti menggunakan polybag atau barang bekas. Selanjutnya yang kedua yaitu EcoBrick. EcoBrick ini merupakan sebuah teknik pengolahan sampah plastik yang terbuat dari botol plastik yang di dalamnya itu diisi dengan berbagai macam sampah plastik sehingga penuh yang kemudian dipadatkan sampai menjadi keras. EcoBrick ini biasanya setelah dipadatkan bisa dijadikan meja, kursi, atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu LRB atau lubang resapan biopori. Biopori ini merupakan lubang-lubang di dalam tanah yang tercipta dari berbagai macam aktivitas organisme di dalamnya, semacam cacing, akar rambat tumbuhan, rayap, dan lainnya. Apabila penerapan biopori ini dilakukan untuk lingkungan sekitar, terdapat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu bisa menjadi tempat resapan air. Nah, jadi lubang resapan biopori ini juga dapat membuat siswa mengetahui bahwa lubang resapan biopori ini memiliki banyak fungsi, seperti dapat
lubang resapan biopori ini bisa berfungsi sebagai menangani masalah sampah rumah tangga, karena limbah dari sampah rumah tangga ini biasanya merupakan sampah organik yang biasanya itu nanti sampahnya dimasukkan ke dalam lubang bioporinya yang nantinya bisa meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan barang bekas. Jadi biasanya berbagai macam jenis barang bekas ini hanya dibuang begitu saja oleh masyarakat. Padahal barang tersebut tentunya dapat kembali diolah dengan baik sehingga dapat menjadi sebuah barang yang bernilai bagi masyarakat. Seperti contoh batok kelapa. Di sini batok kelapa bisa diolah kembali menjadi asbak rokok. Plastik. Sampah plastik itu biasanya juga bisa dijadikan hiasan. Terus seperti sampah kulit bungkus kopi yang dijadikan jadi tas. Baik, yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Dunsari dengan NIM akhir 208. Saya akan menjelaskan tentang peran guru dan sekolah dalam inovasi pendidikan lingkungan hidup di SD. Menurut Sari DKK 2024, yang pertama yaitu mengenal permasalahan lingkungan di sekolah. Peran sekolah dan guru tentang mengenal permasalahan lingkungan di sekolah ini, yaitu guru bisa mengamati setiap permasalahan di lingkungan sekolah, lalu memberikan keterangan kepada kepala sekolah untuk menyetujui program yang akan dilaksanakan. Yang kedua, adanya terlibat secara aktif dalam penyusunan kurikulum. Guru, staf, dan kepala sekolah juga akan berperan aktif dalam penyusunan kurikulum untuk memperlancar dalam inovasi pendidikan lingkungan hidup yang ada di SD. Yang ketiga, adanya berperan sebagai fasilitator yang menyampaikan pemahaman. Di sini guru juga akan berperan aktif dalam memfasilitator atau menyampaikan pemahaman secara mendalam sesuai pemikiran mereka kepada siswa agar siswa itu lebih paham lagi mengenai inovasi yang akan diterapkan dalam pendidikan di SD. Karena itu, guru juga akan membimbing dengan baik mungkin. Yang keempat, adanya memberikan bimbingan dan menjadi teladan nyata bagi siswa dalam menumbuhkan karakter peduli terhadap lingkungan. Dengan ini, guru juga akan berperan aktif untuk membimbing dan menjadi teladan nyata bagi siswa. Dengan itu, agar menumbuhkan karakter peduli terhadap lingkungan dan juga sudah terbiasa akan hal itu. Yang selanjutnya, menurut Fajar dan Putra 2021, yang pertama itu melalui program Adiwiyata Sekolah. Itu adalah tingkat kepedulian yang cukup baik. Adanya program Adiwiyata ini dapat menumbuhkan rasa cinta para siswa terhadap lingkungan di sekitar mereka, agar mereka selalu peduli dan akan terbiasa akan hal itu. Yang kedua, adanya fasilitas dan infrastruktur sekolah. Ini adalah peran dari sekolah itu sendiri. Adanya fasilitas dan infrastruktur itu juga akan membantu adanya program lingkungan hidup yang akan dijalankan di sekolah. Terus menurut dari Dwi Jaya dari Gianti 2023, yang pertama itu sebagai pembina, itu guru juga akan berperan aktif sebagai pembina yang akan membantu siswa dalam menyampaikan apa yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua, memberi inspirasi. Guru juga akan memberikan inspirasi kepada siswa agar mereka akan terketuk hatinya untuk ikut dalam berpartisipasi. Yang terakhir adalah menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang efektif. Di sini guru juga bisa menerapkan pembelajaran yang efektif melalui penanaman atau adanya adiwiyata tadi. Kan biasanya itu pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Guru bisa mengajak para siswa-siswi untuk keluar kelas untuk belajar secara langsung cara menanam di luar ruangan.
Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.